Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Latifah Mustafa Lestianto, SSI MBD, selaku dosen pengampu seminar proposal penelitian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang telah saya rancang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Umur Latifah dengan nomor induk mahasiswa 18031161268. Judul proposal penelitian yang telah saya rancang adalah penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing dengan pendekatan saintifik terhadap kemampuan pemecahan masalah matematik siswa pada materi Pythagoras. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk memberikan pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan keahlian tertentu kepada siswa melalui perantara guru, dengan tujuan mengembangkan bakat serta membentuk kepribadian yang lebih baik. Melalui pendidikan, siswa akan mengasah kemampuan untuk siap menghadapi tantangan zaman, utamanya di bidang teknologi dan informasi. Dengan melihat betapa pentingnya pendidikan, maka harus adanya dorongan baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk bersama bersinergi memajukan kualitas pendidikan di Indonesia. Peningkatan kualitas pembelajaran merupakan salah satu pilar penting untuk meningkatkan mutu pendidikan. Menurut Ajeng Pardani pada tahun 2013, pembelajaran yang berkualitas adalah pembelajaran yang mampu meletakkan posisi guru dengan tepat sehingga guru mampu memainkan perannya dengan tepat sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Dengan kata lain, guru dan siswa merupakan dua bagian penting dalam tercapainya proses pembelajaran yang saling melengkapi. Salah satu mata pelajaran dengan kualitas masih rendah di Indonesia adalah matematika. Matematika sampai sekarang masih menjadi suatu momok yang menakutkan bagi sebagian besar siswa. Kenyataannya, matematika adalah suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan hampir setiap masalah dalam kehidupan manusia diselesaikan dengan cara matematika, seperti masalah keuangan, pemerintahan, pembangunan, bahkan seni memerlukan bantuan matematika dalam menyelesaikannya. Bahkan matematika merupakan dasar dari munculnya mata pelajaran lainnya seperti kimia, fisika, biologi, teknik, bahkan mata pelajaran di luar bidang sains. Oleh karena itu, matematika menjadi mata pelajaran di semua jenjang, baik di prasekolah hingga perguruan tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi kurikulum tingkat satuan pendidikan menjelaskan bahwa matematika merupakan salah satu mata pelajaran pokok yang diberikan kepada siswa dengan tujuan agar peserta didik mempunyai kemampuan. Yang pertama, memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan mengaplikasikannya konsep algoritma secara luas, akurat, efisien, dan pemecahan masalah. Yang kedua, menggunakan penalaran pada pola sifat, melakukan manipulasi matematika, menyusun bukti, menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Yang ketiga, memecahkan masalah, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Yang keempat, mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, media lain untuk menjelaskan keadaan atau masalah. Dan yang kelima, memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa sifat ingin tahu, perhatian, minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulup percaya diri dalam pemecahan masalah. Dapat kita lihat dari salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah mampu memecahkan masalah, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yayu dan lain-lain pada tahun 2017, kemampuan pemecahan masalah adalah suatu tindakan untuk menyelesaikan masalah atau proses dengan menggunakan kekuatan dan manfaat matematika dalam menyelesaikan masalah. Juga merupakan metode penemuan solusi melalui tahap-tahap pemecahan masalah. Memecahkan masalah dapat mengembangkan tingkat berpikir siswa. Dengan melatih kemampuan siswa untuk memecahkan masalah, siswa akan terbiasa mandiri serta mampu mengembangkan tingkat berpikir siswa. Namun kenyataan yang kita lihat, kemampuan memecahkan masalah di Indonesia masih relatif rendah. Salah satu materi yang sering digunakan dalam pemecahan masalah adalah Pythagoras. Dapat kita lihat di sekeliling kita masih banyak siswa-siswi yang hanya mampu melafalkan rumus tanpa mengetahui bagaimana pengaplikasiannya.
Tentunya hal ini cukup meresahkan sehingga perlu adanya model pembelajaran yang lebih menekankan pada praktek langsung. Salah satu cara untuk model pembelajaran yang sesuai dengan permasalahan di atas adalah penggunaan model pembelajaran inquiry terbimbing. Model pembelajaran inquiry terbimbing merupakan salah satu cara untuk menyiapkan peserta didik untuk terbiasa melakukan eksperimen sendiri. Jadi siswa diarahkan untuk mencari masalah serta menemukan solusi sendiri. Selain model pembelajaran inquiry terbimbing, juga terdapat pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik lebih menekankan untuk memberikan pemahaman kepada siswa dalam mengenal, memahami berbagai materi dengan pendekatan ilmiah. Di sini ditegaskan bahwa sumber informasi dapat berasal dari mana saja, tidak tergantung hanya dari materi yang diberikan oleh guru. Dengan segala kecanggihan yang telah ada di zaman sekarang, tidak menutup kemungkinan bahwa informasi dapat didapat oleh peserta didik secara lebih luas dan lebih dulu. Kita tahu pada kurikulum 2013 pelaksanaannya lebih menekankan pada keaktifan siswa. Siswa dituntut untuk mengobservasi, bertanya, menalar, mengkomunikasikan apa yang mereka peroleh. Hal tersebut sangat sesuai dengan model pembelajaran dan pendekatan yang telah kita bahas di atas. Sehingga ketika penggabungan antara model pembelajaran inquiry terbimbing dengan pendekatan saintifik akan sangat sesuai dengan tujuan kurikulum 2013. Model pembelajaran dan pendekatan ini mengaitkan pengalaman kehidupan nyata siswa dengan ide-ide untuk meningkatkan hasil belajar siswa, menimbulkan keterampilan proses sains, aktivitas belajar siswa, serta melakukan eksperimen. Penggunaan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan konsep yang diajarkan dapat mempengaruhi kegiatan pembelajaran, baik proses belajar serta hasil belajar. Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud untuk melihat bagaimana penerapan model pembelajaran inquiry dengan pendekatan saintifik terhadap kemampuan pemecahan masalah matematik siswa pada materi Pythagoras. Rumusan masalah. Rumusan hipotesis penelitian yang dilakukan pada peneliti di sini adalah bagaimana penerapan model pembelajaran inquiry dengan pendekatan saintifik terhadap kemampuan pemecahan masalah matematik siswa pada materi Pythagoras. Tujuan pembelajaran. Tujuan penelitian. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengetahui penerapan model pembelajaran inquiry dengan pendekatan saintifik terhadap kemampuan pemecahan masalah matematik siswa pada materi Pythagoras. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang penerapan model pembelajaran inquiry dengan pendekatan saintifik terhadap kemampuan pemecahan masalah matematik siswa pada materi Pythagoras. Yang kedua adalah materi praktis. Pertama, bagi guru dapat menerapkan model pembelajaran inquiry dengan pendekatan saintifik terhadap kemampuan pemecahan masalah matematik siswa pada materi Pythagoras. Yang kedua, bagi peneliti sebagai calon guru, memberikan pengalaman kepada peneliti dan menambah wawasan ilmu pengetahuan serta bekal awal dalam memasuki dunia pendidikan. Yang ketiga, bagi siswa, siswa dapat mengerjakan soal pada materi Pythagoras dengan menggunakan model pembelajaran inquiry dan pendekatan saintifik. Dan yang terakhir, bagi peneliti lain, menjadi referensi untuk mengembangkan penelitian sejenis yang akan mereka lakukan. Deskripsi operasional. Pertama, model pembelajaran inquiry terbimbing dengan pendekatan saintifik. Model pembelajaran inquiry terbimbing dengan pendekatan saintifik ini mengaitkan pengalaman kehidupan nyata siswa dengan ide-ide untuk meningkatkan hasil belajar siswa, menimbulkan keterampilan proses sains, aktivitas belajar siswa, serta melakukan eksperimen. Yang kedua, kemampuan pemecahan masalah matematik siswa. Pemecahan masalah merupakan suatu upaya untuk mencari jalan keluar dalam suatu masalah untuk mencapai tujuan yang memerlukan kesiapan, kreativitas, pengetahuan, dan kemampuan serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan menyelesaikan masalah merupakan tujuan umum pembelajaran matematika, mengandung pengertian bahwa matematika dapat membantu memecahkan segala persoalan, baik pelajaran di sekolah hingga kehidupan sehari-hari yang dijalankan. Bab 2. Kajian pustaka. Kajian teori. Kajian teori merupakan penelitian ini diambil dari model pembelajaran inquiry terbimbing, pendekatan saintifik, kemampuan memecahkan masalah matematika Pythagoras. Yang pertama,
model pembelajaran inquiry terbimbing. Menurut Helmy Zan pada tahun 2013, model pembelajaran inquiry merupakan suatu cara penyajian pelajaran yang memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru. Dalam proses pembelajaran menggunakan model ini, peserta didik diarahkan untuk menemukan suatu permasalahan. Peranan guru dalam melaksanakan model pembelajaran ini adalah membantu peserta didik untuk memilih topik atau permasalahan, mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan topik, mengalokasikan sumber-sumber, menarik kesimpulan, dan meneliti kesimpulan secara kritis. Sehingga dapat kita simpulkan peran guru hanya sebagai fasilitator selama pembelajaran dan siswa yang terlibat aktif dalam pembelajaran. Langkah-langkah model pembelajaran inquiry terbimbing. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menguji hipotesis. Dan yang terakhir, merumuskan kesimpulan. Ciri-ciri model pembelajaran inquiry terbimbing. Yang pertama, menekankan pada proses pencarian dan menemukan. Yang kedua, pengetahuan dibangun oleh peserta didik melalui proses pencarian. Yang ketiga, peran guru hanya sebagai fasilitator dan membimbing peserta didik selama belajar. Yang keempat, menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk merumuskan kesimpulan. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran inquiry. Kelebihan model pembelajaran inquiry terbimbing. Yang pertama, siswa terlibat aktif untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya. Yang kedua, siswa dilatih untuk mencari dan menemukan informasi sendiri. Yang ketiga, memiliki sifat kritis dan analitis. Sedangkan kekurangan dari model pembelajaran inquiry terbimbing adalah yang pertama, sulit untuk mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Karena ada banyaknya siswa, sehingga sulit untuk melihat secara rinci apakah pengerjaan sudah benar yang dilakukan oleh siswa tersebut. Yang kedua, sulit untuk merencanakan pembelajaran. Oleh karena itu, dengan kebiasaan siswa yang belajar di awalnya, biasanya akan mengalami kendala seperti ini. Karena terbiasanya siswa belajar dengan metode ceramah, ketika dialihkan dengan model pembelajaran seperti ini, siswa akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, memerlukan waktu yang panjang untuk proses pembelajaran. Pembelajaran dengan model inquiry terbimbing memberikan kesempatan siswa untuk yang pertama, mengembangkan keterampilan. Hal ini tentu saja sangat berguna semasa dia hidup. Yang kedua, belajar menangani masalah yang ada, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, keluarga, dan lain sebagainya. Yang ketiga, selalu dapat menghadapi tantangan dan perubahan. Dan yang terakhir, terbiasa menemukan solusi sebuah permasalahan. Yang kedua adalah pendekatan saintifik. Menurut A. Mashin pada tahun 2014, pembelajaran melalui pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum, prinsip melalui tahapan-tahapan, mengamati atau merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Pendekatan saintifik adalah salah satu pendekatan yang diyakini dapat meningkatkan kreativitas siswa serta meningkatkan potensi yang dimilikinya. Proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik ini meliputi 3 ranah. Yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga adalah keterampilan. Langkah-langkah pendekatan saintifik. Yang pertama adalah identifikasi masalah, yang kedua membuat hipotesis, yang ketiga mengumpulkan dan menganalisis data, dan yang terakhir menginterpretasikan data dan membuat kesimpulan. Dapat kita lihat bahwa tahapan aktivitas pembelajaran dalam kurikulum 2013 dan pendekatan saintifik ini sangat bersinergi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pendekatan saintifik. Kelebihan pendekatan saintifik. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Siswa dilatih untuk berpikir secara kritis, mencari masalah sendiri, hingga menyimpulkan sendiri. Yang kedua, membuat kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah dengan sistematik. Dengan terbiasanya melakukan pendekatan ini, akan membentuk siswa yang dapat menyelesaikan masalah baik dalam matematika maupun dalam kehidupan sehari-hari.
Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan yang penting. Yang keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi dengan memuaskan. Yang kelima, melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide yang ada dalam benak pikiran. Yang terakhir, mengembangkan karakter siswa. Dan sudah tentu dengan berbagai langkah pendekatan saintifik akan membentuk siswa yang mandiri, kritis, sistematis, dan lain sebagainya. Sedangkan kita lihat bahwa kekurangan dari pendekatan saintifik. Yang pertama, membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, kegagalan atau kesalahan sering dilakukan. Yang ketiga, jika terdapat siswa yang kurang berminat terhadap materi yang dipelajari, maka terjadilah pembelajaran yang tidak efektif. Model pembelajaran inquiry terbimbing dengan pendekatan saintifik. Penerapan pembelajaran saintifik pada pembelajaran di sekolah melibatkan keterampilan seperti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan menyimpulkan. Model pembelajaran inquiry terbimbing merupakan suatu model pembelajaran yang menanamkan dasar-dasar berpikir ilmiah pada diri siswa, sehingga selama pembelajaran siswa akan lebih banyak belajar sendiri. Kedua hal tersebut jika digabungkan akan sangat sesuai dengan apa yang diinginkan di kurikulum 2013. Langkah-langkah pembelajaran model pembelajaran inquiry terbimbing dengan pendekatan saintifik. Jadi di sini adalah penggabungan langkah-langkah dari model pembelajaran inquiry yang telah kita bahas tadi dan juga pendekatan saintifik. Menghasilkan yang pertama, orientasi atau mengamati. Peserta didik mengamati penjelasan guru mengenai topik, tujuan, dan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan. Yang kedua, merumuskan masalah atau menanya. Mohon maaf untuk di slide ternyata ada yang terlewat. Nomor 2 seharusnya merumuskan masalah. Peserta didik diminta untuk mengamati permasalahan dan dibimbing dalam menentukan permasalahan serta mengarahkan peserta didik untuk mencari jawaban. Yang ketiga, merumuskan hipotesis atau menanya. Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong siswa untuk memberikan suatu permasalahan sehingga diharapkan siswa terlibat aktif dalam fase ini. Yang keempat, mengumpulkan data. Peserta didik mengumpulkan data dan menentukan sumber data baik berupa alat peraga, buku, dan lain sebagainya. Yang kelima, menguji hipotesis atau mengasosiasi. Peserta didik menguji dari hipotesis dan mengumpulkan data untuk menentukan hubungan atau data, menyimpulkan dari hasil analisis data. Dan yang terakhir adalah merumuskan kesimpulan atau mengkomunikasikan. Peserta didik dipimpin oleh guru untuk menarik kesimpulan dan mengkomunikasikannya dengan mempresentasikan ke depan kelas di depan teman-teman di kelasnya. Selanjutnya, kemampuan memecahkan masalah matematik siswa. Menurut Yayu, Andiri, dan lain-lain, pada tahun 2017, kemampuan pemecahan masalah adalah suatu tindakan untuk menyelesaikan masalah atau proses dengan menggunakan kekuatan dan manfaat matematika dalam menyelesaikan masalah. Juga merupakan metode penemuan solusi melalui tahap-tahap pemecahan masalah. Sedangkan pemecahan masalah sendiri dapat diartikan sebagai suatu upaya mencari jalan keluar masalah untuk mencapai tujuan yang memerlukan kesiapan, kreativitas, pengetahuan, dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuntutan akan kemampuan memecahkan masalah siswa dipertegas dalam kurikulum, yaitu sebagai kompetensi dasar yang harus dikembangkan dan dikuatkan pada sejumlah materi. Dapat kita lihat kemampuan memecahkan masalah merupakan tujuan umum pembelajaran matematika. Mengandung pengertian bahwa matematika dapat membantu dalam memecahkan segala persoalan baik dalam pelajaran sekolah hingga dalam kehidupan sehari-harinya. Pitagoras. Seperti yang kita tahu, salah satu materi yang cukup melekat di benak kita ketika belajar matematika adalah Pitagoras. Sebenarnya Pitagoras sendiri adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Yunani yang paling terkenal dengan teoremanya. Pitagoras sendiri dikenal sebagai bapak bilangan. Salah satu temuan-penemuan penting Pitagoras yang sampai sekarang masih terus digunakan adalah teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras mengatakan bahwa kuadrat hipotenusa dalam segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya atau sisi siku-siku lainnya. Dalil Pitagoras. Dalam segitiga siku-siku ABC, di bawah terdapat siku-siku di titik C berlaku dalil Pitagoras yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, atau
kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi tegak sehingga dapat disimpulkan bahwa yang pertama, jika sisi A dan B diketahui, maka sisi C dapat dihitung dengan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Demikian juga jika ketika B dan C diketahui, sisi A dihitung, maka A kuadrat sama dengan C kuadrat dan B kuadrat dikurangi B kuadrat. Dan ketika A dan C diketahui, sisi B yang dihitung, maka digunakan rumus B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Bab ketiga mengenai metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif yang melihat penerapan model pembelajaran dengan pendekatan saintifik terhadap kemampuan pemecahan masalah matematik siswa pada materi Pythagoras. Menurut Albi, Anggito, dan Johan Setiawan pada tahun 2018, pendekatan kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara Pursprov dan Snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif sering digunakan dalam penelitian di bidang sosial. Penelitian ini dalam penelitiannya tidak menghasilkan produk statistik. Penelitian ini berusaha mendapatkan pemahaman terhadap suatu fenomena dan ekstrapolase pada situasi yang sama. Penelitian kualitatif menggunakan pengumpulan data, analisis kemudian diinterpretasikan. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian di mana penelitian ini dilaksanakan dinamakan dengan daerah penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMPN 1 Borno yang terletak di Jalan Raya 292 Baurono, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan rekomendasi dari guru SMPN 01 Baurono, dipilih kelas 8A sebanyak 35 peserta didik. Teknik pengumpulan data. Untuk mendukung keperluan penganalisis data penelitian ini, peneliti memerlukan sejumlah data sebagai pendukung yang berasal dari dalam dan luar kelas. Maka dari itu, peneliti melakukan pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode pengumpulan yang sangat dibutuhkan dalam penelitian ini sehingga metode pengumpulan yang diambil meliputi yang pertama adalah melakukan tes. Tes digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam memecahkan permasalahan Pythagoras. Dalam penelitian ini, bentuk soal yang dipilih adalah soal esai yang berjumlah 3 soal. Bentuk soal esai ini dipilih agar mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data mengenai kesulitan peserta didik. Berdasarkan tes tersebut dapat dilihat bagaimana kemampuan peserta didik. Tahap kedua adalah wawancara. Dan dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa peserta didik yang bertujuan menanyakan kesulitan yang dialami peserta didik dalam memecahkan permasalahan Pythagoras. Hasil wawancara ini kemudian dikumpulkan dan diberikan kesimpulan. Tahap ketiga adalah observasi. Observasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran matematika. Kesulitan belajar matematika dapat dilihat dari ketidakmampuan peserta didik dalam memecahkan suatu permasalahan, melihat dari jawaban soal atau lain sebagainya. Kemampuan pemecahan masalah tersebut dapat dilihat dari keterampilan matematika peserta didik, yaitu salah satunya dengan memenuhi hierarki pada taksonomi Bloom. Hal ini dikarenakan keterampilan berpikir manusia dapat dilihat dari dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan peserta didik. Dan tahap yang terakhir adalah dokumentasi. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh dari observasi dan tes berupa foto dan hasil dari pekerjaan subjek selama penelitian berlangsung. Dokumen digunakan sebagai alat bantu sebagai pelengkap penelitian ini seperti surat-surat, buku, catatan khusus, foto, dan lain sebagainya. Teknik analisis data. Peneliti ini menggunakan analisis data. Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data agar data yang diperoleh tersusun secara sistematis dan lebih mudah ditafsirkan sesuai dengan rumusan masalah. Langkah-langkah analisis data dan penafsiran data dilakukan dengan tahapan, yaitu yang pertama,
mengumpulkan dan menyusun semua data yang telah diperoleh dari lapangan. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan cara seperti memeriksa hasil tes kemampuan pemecahan masalah peserta, menganalisis hasil tes, mengidentifikasi peserta didik yang mengalami banyak kesalahan, mengidentifikasi letak kesulitan peserta didik pada soal, menduga faktor yang menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan, atau melakukan wawancara kepada peserta didik untuk mengetahui letak faktor penyebab mereka kesulitan. Yang kedua, peneliti mengumpulkan data diawali dengan mengamati proses belajar mengajar pada materi pokok bahasan Pythagoras dengan menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing dengan pendekatan saintifik. Pengamatan proses belajar ini dilaksanakan sebanyak 6 jam pertemuan atau 3 kali pertemuan yang dilakukan di kelas 8. Kemudian, peneliti memberikan tes kepada peserta didik melalui materi Pythagoras tersebut. Setelah dilakukan tes, peneliti melakukan wawancara kepada peserta didik untuk mengetahui bagaimana cara berpikir peserta didik menyelesaikan masalah Pythagoras tersebut. Setelah itu, peneliti dapat menganalisis hasilnya tersebut. Dan yang ketiga, melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan analisis data yang telah diterima. Penarikan kesimpulan ini berupa apakah penugasan model pembelajaran inquiry terbimbing dengan pendekatan saintifik cocok dilakukan untuk memecahkan masalah pada materi Pythagoras. Selanjutnya, jika memang cocok digunakan, guru dapat menerapkan ini dalam setiap pembelajaran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.